Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustin Sundusia. Saya dari Manajemen Universitas Dinamika Surabaya Angkatan 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah IMC bagian 11, yaitu tentang Evaluation of Media Televisi and Radio. Yang pertama, saya menjelaskan tentang kelebihan televisi. Kelebihan televisi ada 4. Yang pertama, kreativitas dan dampak yang luar biasa. Jadi di sini adanya televisi itu bisa membuat dampak yang luar biasa buat kita mengetahui informasi-informasi yang lebih jelas lagi dan bisa mengetahui berita itu tidak hanya lewat telinga saja, mendengar lewat telinga saja, tapi kita juga bisa melihat langsung dari tayangan televisi. Dan yang kedua, ada cakupan tinggi dan lebih hemat biaya. Jadi di TV itu kita bisa lihat, kalau seumpama yang channel-channel yang tidak berbayar juga kita bisa lihatnya dengan gratis. Kalau channel-channel berbayar seperti kita nontonnya di TV kabel, kita berbayar tapi bayarnya juga per bulan, jadi lebih praktis gitu. Yang ketiga ada penangkaran dan perhatian tinggi, dan yang terakhir ada selektivitas dan fleksibilitas yang cukup tinggi. Yang kedua, keterbatasan televisi. Jadi di sini televisi juga mempunyai keterbatasan, di antaranya adalah biaya, kurangnya selektivitas, pesan singkat, kekacauan, zipping terjadi saat pemirsa memajukan iklan dengan cepat saat mereka memutar ulang program yang direkam sebelumnya. Zapping mengubah saluran untuk menghindari iklan, perhatian pemirsa terbatas, ketidakpercayaan dan evaluasi yang sangat negatif. Yang ketiga, iklan dan spot lokal. Keuntungan: 1. Menawarkan fleksibilitas kepada pengiklanan nasional. Yang kedua, pertumbuhan dalam sindikasi, dan kekurangannya adalah sulit untuk mendapatkan. Yang kedua, ada variasi yang lebih besar dalam kebijakan harga dan struktur diskon masing-masing stasiun TV. Perwakilan stasiun, individu yang bertindak sebagai perwakilan penjualan untuk sejumlah stasiun lokal dalam berurusan dengan pengiklanan nasional. Dan yang terakhir, tunduk pada lebih banyak kekacauan komersial. Yang keempat, sindikasi program atau disebut dengan sindikasi jenis. Di sini ada beberapa. Yang pertama, pertunjukan yang dijual atau didistribusikan berdasarkan stasiun demi stasiun atau pasar. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, sindikasi di luar jaringan atau tayangan ulang acara jaringan yang dibeli oleh masing-masing stasiun. Yang keempat, ada sindikasi yang dijalankan pertama atau acara yang diproduksi khusus untuk pasar sindikasi. Dan selanjutnya, sindikasi yang didukung pengiklanan atau barter. Dan selanjutnya, persetujuan dijual ke stasiun dengan imbalan sebagai waktu komersial dipertunjukkan. Yang terakhir, menawarkan program sindikasi off network dan first run. Metode membeli sponsor waktu. Yang pertama, mengiklan bertanggung jawab atas produksi yang dan mungkin konten. Dan yang kedua, sponsor memiliki kendali dan dapat memanfaatkan prestisi pertunjukan. Jadi di sini sponsor iklan itu memiliki kendali dan bisa memanfaatkan untuk pertunjukan yang ada di televisi. Dan juga pengiklanan juga harus bertanggung jawab, berproduksi yang baik, dan mempunyai konten yang baik. Partisipasi. 1. Sponsor yang berpartisipasi berbagi biaya. 2. Dapat terjadi secara teratur atau sporadis. 3. Pengiklanan tidak melakukan produksi. 4. Peserta tidak memiliki kendali atas konten. Pengumuman tempat. 1. Dapat dibeli berdasarkan bagian hari atau kedekatan. Keputusan pembelian iklan TV. Yang pertama, ada jangkauan adalah pertimbangan utama, tetapi kemudahan pembelian adalah penting. Yang kedua, jaringan versus spot.
Yang ketiga, pertimbangannya adalah pasar geografis dan kemampuan untuk memperoleh item. Yang keempat, tempat nasional versus lokal. Yang kelima, metode pembelian mempengaruhi biaya, komitmen, dan identifikasi. Yang keenam, sponsor berpartisipasi atau spot. Yang ketujuh, penjadwalan tergantung pada jangkauan dan persyaratan frekuensi. Dan yang terakhir, bagian hari dan minggu tertentu. Iklan di televisi kabel ada keuntungan dan keterbatasan. Keuntungannya tersedia nasional, regional, dan lokal. Networking yang sangat selektif, biaya sangat rendah, dan fleksibilitas. Keterbatasannya ada dibayangi oleh jaringan utama, fragmentasi audiens, kurangnya penetrasi di pasar utama, yang terakhir bagian hari dan minggu tertentu. Mengukur pemirsa TV ada 4. Yang pertama jumlah pemirsa, yang kedua peringkat program, yang ketiga pangsa pemirsa, yang keempat rumah tangga yang menggunakan TV. Jadi di sini mengukur pemirsa TV itu harus bisa mengetahui target yang dituju. Seumpama jumlah pemirsanya itu harus ditentukan, peringkat programnya juga. Jadi kita harus membuat iklan atau tayangan di TV itu memiliki peringkat program yang cukup bagus, dan pangsa pemirsanya juga harus ditentukan, mau pemirsa seperti apa, mau tujuannya itu untuk siapa, itu harus ditentukan. Dan yang terakhir rumah tangga yang menggunakan TV. Jadi kita itu harus bisa mengetahui rumah tangga mana yang menggunakan televisi, seperti itu. Persamaan radio dan TV. Apakah media berorientasi waktu? Kedua, media dijual dalam segmen waktu, memiliki beberapa afiliasi jaringan, memiliki beberapa independen, menggunakan saluran udara umum, dan yang terakhir diatur oleh VCC. Apakah media yang serba eksternal, bersifat pasif, dan keterlibatan rendah? Keuntungan dari biaya radio dan efisiensi selektivitas penerima. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, citra mental. Yang ketiga, transfer gambar atau gambar iklan TV ditanamkan ke tempat radio. Yang terakhir, peluang pemasaran terintegrasi. Dan juga ada keterbatasan radio dan keterbatasan kreatif fragmentasi. Yang pertama, ada prosedur pembelian yang kacau. Yang kedua, data penelitian terbatas. Yang ketiga, perhatian pendengar terbatas. Yang keempat, persaingan dari media digital. Dan yang terakhir, kekacauan. Di sini penjelasan terakhir yaitu membeli waktu iklan radio. Radio jaringan atau disebut dengan dibeli berdasarkan jaringan menggunakan salah satu jaringan nasional. Dan juga ada radio spot menyediakan yaitu fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih pasar. Yang kedua, stasiun individu. Yang ketiga, airtime dan kesempatan untuk menyesuaikan pesan untuk kondisi pasar lokal. Dan yang terakhir ada radio lokal, yaitu dibeli dari masing-masing stasiun oleh perusahaan lokal. Itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kurang jelasnya mohon dimaafkan. Saya Indah Agustin Sunusia mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.